Halo teman-teman, selamat datang di vlog Fajar. Hari ini saya mau ajak kalian ke bengkel langganan saya, bengkel yang membuat mobil Citroen saya menjadi jauh lebih enak di engine ya. Dia spesial di engine, dia bisa membuat engine atau mesin mobil ini jauh lebih enak, lebih proper, sehingga nyaman digunakan. Bengkelnya itu ada di daerah Cinere, Depok, teman-teman. So see you there. Halo teman-teman, ya saya sudah ketemu Om Teguh ini di bengkelnya Om Teguh, yang ngerjain BX saya, Citroen BX. Nah, kita akan mencoba menggali apa sih konsep Om Teguh dalam membangun sebuah mobil atau kendaraan. Oke, apa kabar Om? Baik, Baik ya, sehat ya Om? sehat. Ya, ya. Nah gini Om, kita kan mau bikin ya konten tentang konsep membangun mobil itu, terutama mobil tua Om. Jadi mau membangun mobil tua itu ya pada umumnya kan sering orang itu trial and error. Ya gimana Om kalau konsep Om Teguh dalam membangun sebuah kendaraan, terutama yang mobil yang sudah berumur? Biasanya di kami itu konsepnya dibuat mobil itu menjadi high performance. Ya, apa itu high performance? Minimal kembali performanya sama dengan waktu itu mobil itu keluar. Syukur-syukur bisa performance banget gitu kan. Bisa di atas barunya bisa di ya? atas barunya. Gimana caranya ya kan? Sebelum kita bicara tentang stepnya, kita harus tahu parameter power itu sendiri. Jadi kita tidak akan lari dari parameter itu dalam membangun mobil high performance. Oke. Ya kan? Nah, mungkin kalau lihat dari gambar ini Boleh Om. bisa terlihat sebenarnya. Gimana ya tuh, kan? Om? Dari gambar ini terlihat bahwa di sini ada 3 parameter sebenarnya. Tekanan kompresi, ya kan? Waktu pengapian dan bunga api yang besar, sama campuran udara dan bahan bakar. AFR ya Om? AFR. Nah, satu-satu kita kalau mau bangun mobil high performance, mana dulu yang harus kita bangun? Iya. Ya kan? Biasanya orang melupakan tentang kompresi. Mobil tua biasanya kompresinya sudah turun, pasti. Pasti mungkin, Om ya? Pasti, nggak mungkin naik. Karena Umur. mobilnya udah jalan terus, kilometer udah banyak ya Om ya? Pasti. Makanya di kami biasanya kita naikin lagi kompresinya melebihi tinggi dari spek pabriknya. Ya kan? Dia akan performa nambah. Dan itu pun tanpa nambah bensin. Tanpa nambah bensin? Iya. Jadi bertenaga Tapi tanpa nambah bensin? Iya. Kalau kompresinya lebih tinggi? Pasti. Oke. Ya kan? Yang kedua, kita upgrade pengapiannya. Karena sia-sia kalau kita tidak upgrade pengapian ini. Gitu. Pengapian itu dari busi, koil Om ya? Ya, dari koil, kabel busi, itu satu paket. Satu paket Om Ya, harus. Distributor mungkin Om ya? Distributor. Kalau yang biasanya, masih pakai distributor mobilnya? Ya. Tapi nggak terlalu ini, karena yang terpenting itu di koilnya sebenarnya. Koilnya Om ya? Ya. Gitu. Jadi koil bagus, distributornya masih mungkin yang masih pakai yang lama masih nggak apa-apa lah ya? Bisa, karena distributor kan hanya mengantar. Syukur-syukur diganti yang baru ya. Tapi kalau coil itu kan Sumbernya ya? sumber pengapiannya ya itu. Kunci utamanya ya coil itu. Coil ya. Ya. Mobil bensin ini namanya, kita bicara bensin ya. Dan biasanya orang mengabaikan itu.
Banyak yang mengabaikan Ya, ya. mengabaikan. Iya, iya. Karena waktu kita beli mobil tua pasti hidup, Mm, nggak mungkin mau suruh ganti kuil, udah pasti hidup tuh, iya, iya, iya. ya kan? Maka ini yang cukup unik saya di sini waktu perbaiki mobil saya teman-teman, Om Teguh ini menyarankan ya ganti pertama itu adalah koil, dan itu tidak pernah saya dapatkan waktu saya berkonsultasi di bengkel-bengkel lain. Saya juga nggak tahu kenapa mungkin. Itu ya Om, ya kenapa Iya. bisa begitu kebanyakan Om Ya bengkel? karena memang kuncinya. Kuncinya, ya Kunci- maksudnya banyak orang bengkel yang tidak menyarankan untuk ganti baru gitu, tetap pakai yang lama gitu ya. Karena masih hidup. Masih hidup ya? Ya kan? Ini masih karena masih hidup, Orang mau ganti dipakai kuil, terus ya? orang mau ganti kuil kalau sudah mati. Oh gitu ya. Ya. Kalau mati baru Mati. ya. Kalau saya kan tidak, saya meng-upgrade. Karena koil sudah lemah sebenarnya. Sudah lemah. Ada apinya tapi udah lemah, Ada Om, lemah. ya. Pasti, karena itu ilmu elektronik. Hmm. Dia setelah umur berapa tahun dia pasti lemah. Makanya kita harus upgrade itu dulu. Iya, iya, iya. Jadi dengan dua parameter ini sudah cukup Hmm. untuk menjadi mobil itu high performance. Jadi kalau koil lemah itu, api lemah itu, jadi pembakaran jadi tidak sempurna, Om, ya. Iya. Hmm. Efeknya banyak. Hmm. Hmm. Efeknya bisa Overheating. kemana tuh, Om? Overheating, Overheating, lemot, lemot mobilnya, pasti. hmm, Terus boros. boros ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi dia pembakaran tidak sempurna itu dia tidak, kalau apinya lemah itu dia terbakar, cuman dia Tidak semua terbakar. tidak optimal, Om, Iya, ya, tidak pembakaran ya, Om, ya. Itu yang bikin mobil-mobil yang tua dengan koil yang masih pakai yang lama itu dia tidak ganti koil, jadi ya penyakitnya itu overheat, Ya, atau lemot, lemot, sama ya boros ya, Om, ya. pasti. Iya, iya, iya. Terus gimana lagi, Om? Ya, sebenarnya itu dulu cukup. Itu aja, Om, ya. Dan masing-masing ini ada state-nya sebenarnya. Seberapa kita mau high performance-nya, Hmm, ya kan? Karena untuk naikin kompresi itu banyak cara. banyak cara, Om, ya. Contohnya papa set, ganti piston. Papas head. Nah, Nah. ini menarik nih, Om, ya. Jadi banyak yang takut, Om, kalau papas head ya. Takutnya overheat. Pasti. Karena efek dari papa set pasti operating. Iya ya. Pasti. Ah. Ya kan? Itu kalau koilnya nggak ganti, Om, ya. Iya. Atau dia koil pakai koil standar ya. Iya. Walaupun papas head, jadi harus pakai koil yang high performance High ya. performance. Atau istilahnya mungkin bisa disebut Racing. koil racing, Om, ya. Iya. Betul, betul, betul. Sebenarnya orang pada takut dengan coil racing itu karena rata-rata kata-kata racing itu seolah menghancurkan mesin. Padahal Sementara enggak, racing Om, ya. itu mutunya 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari coil standar sebenarnya. Gitu. Dan itu tidak membahayakan mesin, Om, ya. Alhamdulillah selama ini tidak, malah jadi lebih baik. Lebih baik, Om, ya. Ya. Ya tergantung. Yang penting dia punya skill untuk waktu kita settingan ya, Om, ya. Nyetingnya kita Sebenarnya- punya skill ya. Bukan setting sebenarnya. Bukan ya? Setup. Setup ya. Ya. Jadi men-setup Men-setup sistem coil ini itu nih. sistem itu Berjalan nggak? menjadi berjalan optimal nggak di mesin yang kita mau bangun ini ya. Gitu. Iya, iya, iya. Kemudian ini, Om, kalau kita nih mau mencoba memiliki mobil-mobil tua, terutama Eropa, ya itu apa biasanya, Om, yang kita harus perhatikan, Om? Kalau buat saya sebenarnya pada dasar semua mobil kan bisa dibangun, Iya. ya. Jadi ya karena saya saya jujur saya bisa ngecat, saya bisa mesin. Jadi yang dipentingkan dalam beli mobil tua itu interior sebenarnya. Interior ya. Interiornya bagus nggak. Jadi kita satu PR udah selesai nih interior. Tugas kita tinggal engine sama body. Kalau bisa kita cari bahan mobil yang tua itu jangan yang terlalu hancur lah, Om, ya. Iya. Jangan yang terlalu bahan lah istilahnya, Om, ya. Dan step-step dalam membangun mobil restorasi sebenarnya engine. Engine ya. Kalau engine udah oke semua oke, nanti yang lainnya enak kita terus. Iya, ya kalau kita beli mobil yang hancur banget, selain itu makan waktu ya untuk membangunnya ya, apalagi part-part yang untuk interior itu kan kadang-kadang agak susah didapat tuh. Kalau interior agak susah memang. Mendingan kita cari mobil yang agak mahal sedikit tapi PR-nya nggak terlalu banyak kali ya. Artinya PR buat di body sama mesin nggak masalah. Kalau body sama mesin nggak masalah ya. Nggak masalah. Interior kalau bisa bagus, Om, ya. Bagus. Ya kan? Iya, iya, iya. Oke, Jadi kita karena cuma kalau dua. interior kalau body sama mesin itu perbaikannya lebih mudah dan biasanya partnya masih ada lah. Bukan masalah. Kalau mesin sama body bisa kita targetin. Ini akan jadi kayak gini apa? Body ini kalau ini jadi kayak apa?
Jadi kita bisa maunya kita nih mobil mau diapain tuh, kita tahu. Gitu. Iya. Oke, Karena kan oke. cenderung biasanya mobil tua itu ya sekedar mobil jalan kan. Mm-mm. Kita mencoba mobil itu jadi high performance sebenarnya. Gitu. Iya. High performance. Kalau high performance itu, kalau kita naikin kompresi tadi tuh Om ya, itu bisa menghemat BBM ya? Pasti, Pasti Om ya? karena sudah ada teorinya. Tapi, Makin tinggi kompresi, makin besar efisiensinya. Iya, Cuman masalahnya ada efek negatif. overheat Om ya? Iya, makanya Kalau itu. tugas kita menghilangkan efek negatifnya. Iya. Kalau efek positifnya udah pasti hebat. Tenaga bertambah tanpa nambah bensin, ya kan? Tinggal menghilangkan efek negatif aja. Tapi itu khusus kalau untuk bisa optimal penghematan itu di mesin yang injeksi Om ya? Karburator juga bisa. Karburator bisa ya? Karena cara kerjanya sama. Hampir sama ya? Sama. Iya. Bedanya cuma di suplai bensinnya aja. Oh, suplai bensin. Siap. Nah, kemarin itu waktu bangun Citroen BX saya itu yang Om bangun kan yang konsep ini Om ya? Iya, dua Jadi, konsep ini kan. Saya beli coil, Coil sama papas head saya. papas 3 mili, 3 mili, kasih piston rata ya kan. pasti piston rata. Iya kan? Iya. Ya emang jauh lebih enak sih dari saat sebelum itu kita rubah. Ya jujur aja kalau sudah secara teori nggak mungkin meleset sebenarnya. Iya. Ini udah teorinya mesin bakar sebenarnya. Mesin bensin ya kan. Mesin bensin yang benar-benar. Iya. Nah, kalau pengapian itu yang harus di-upgrade tadi coil Om ya? Coil, kabel busi, Kabel busi sama busi. businya. Iya. Betul. Nah, saya Om pernah bilang tentang konsep blueprint engine. Nah, itu maksudnya itu gimana Om? Penjabarannya? Nggak jauh dari ini. Nggak jauh dari ini maksudnya ya? Maksudnya, blueprint cuman engine. ini sebetulnya ini kan parameternya. Nah waktu kita mau blueprint engine, parameter inilah yang kita perbaiki. Kita upgrade semua nih. Contohnya kalau tekanan kompresi yang tadinya 10 bar, kita naikin jadi 11 bar. Kompresinya. Ya kan? Karena mengupgrade kita kan. Gitu. Pengapian yang tadi lemah, kita perbesar. Oke. Biasanya kalau untuk coil yang bisa Om pakai itu, yang untuk racing itu? Ya mungkin kita nggak sebutin mereknya gitu. Betul ya. Nggak itu. Ntar jadi promosi Om ya? Cuman kita biasanya menggaransi sih. Garansi Om ya? Nah, karena biasanya kita kalau mau mengedukasi orang, kita pinjemin dulu. Oh pinjemin ya? Jadi bayar belakangan ya? Iya, Kalau udah karena kan enak semua, Baru. kita tagih dah. Karena jangan Biar sampai sama-sama enak Om ya? Iya. Customer enak, kita juga enak, bengkel enak Om ya? Iya, biar sama-sama untung lah. Mm-mm. Nah jadi gini Om, kalau saya misalnya mau upgrade, kan ini mobilnya udah pakai karburator standar, kemudian piston udah rata, cylinder head udah dipapas 3 mili, pengapian udah di upgrade. Nah itu kira-kira kalau saya mau naikin HP-nya lagi, itu perlu swap engine nggak Om? Kalau menurut saya nggak perlu. Oh, nggak perlu? Karena mesin itu masih bisa dimaksimalkan dengan cara volume efisiensi udaranya dibuat 100%. Volume Dibuat 100%. volume udaranya yang masuk ke mesin, piston ya. masuk ke piston itu ya? Nah, dari intake-nya itu ya Om ya? iya. 100%? Oh, oke. Terus gimana caranya tuh Om? Ya, caranya kita hitung dulu klepnya berapa diameternya. Nanti kita kasih karburatornya yang sama dengan diameter klepnya. Contoh klepnya 40, diameter throttle karburatornya 40, 4 biji. Ya, 4 buah lah ya kan. Nanti akan keluar kalkulasi horsepower kira-kira akan kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 368 itu Om ya? Iya. Wah, Kalau gila. setupnya benar ya. Kalau setupnya benar bisa sampai Bisa 368 segitu. HP ya? Iya. Itu nanti kalau kita tes di dyno itu bisa Iya. kelihatan Om ya? Oke Om. Oke. Jadi secara teori di situ kita nggak perlu swap engine kan? Nggak perlu Om ya? Iya. Nggak perlu swap engine dan nggak perlu kita Dan itu pun tidak perlu dibongkar lagi. nggak perlu kita nggak perlu ganti piston yang gede, nggak perlu oversize ya Om ya? Iya. Nggak perlu apa tuh istilahnya pakai apa tuh biasanya kadang orang mau upgrade itu pakai Noken As Racing. Iya. Nggak perlu Om ya? Nggak perlu. Cukup. Pakai apa itu piggyback nggak perlu Om? Nggak perlu. Dan itu kalau kita
wah ini terlalu tenaga gedean dulu kita balikin, kasih aja karburator standar lagi, simple, Oh iya ya. ya kan? Dan itu bisa dipakai harian Om ya? Bisa. Memang yang susah bukan cara masak atau setupnya antara ini matchingnya itu yang agak susah. Iya iya iya. Oke. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita perlu tes HP juga nih Kak. Kita Boleh. tes HP-nya Citroen BX Om ya. Memang yang enak kalau Ke sudah Dyna untuk membuktikan ini Om. memang kalau enak sudah per throttle, per barrel ya, kita dino. Memang enak gitu. Karena kalau ini kan cuma sekedar kalkulat aja kira-kira ya kan. Di atas kertas lah Om Iya. ya, secara teori Om ya. Secara teori ya. Iya iya iya. Syukur-syukur bisa mencapai ya kan. Nanti tanpa kita ganti mesin keluar HP 200 aja udah syukur lah sebenarnya kan. Iya. Kita kan nggak ganti mesin kan. Iya. Ya kan? Iya iya. Bisa sesuai dengan standar pabriknya udah syukur Om ya. Syukur ya kan. Karena Apalagi mobil di atas tua itu ya kan. sih, ya, itu sih bonus Om ya. Itu kan mobil-mobil benar-benar udah tua sebenarnya kan. Iya. Ya kan? Betul betul. Yang orang sudah tidak nganggap sebenarnya. Mm-mm. Makanya konsep bengkel kita gimana mobil tua ini high performance dan dianggap orang sebenarnya. Iya iya betul Om. Dan tidak swap engine kasarnya gitu kan. Iya, jadi kayak sleeper car Om ya. Iya. Sleeper car. Ya mungkin teman-teman kalau yang belum tahu sleeper car coba cari di Google. Sleeper car.